Pagi anak-anak dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini jumpa lagi dengan Ibu Rapida Manurung dalam materi pelajaran IPS kelas 8. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa lain, diantaranya Belanda dan Jepang. Bangsa Belanda datang ke Indonesia karena tertarik dengan hasil rempah-rempahnya. Sementara Jepang datang ke Indonesia karena berhasil mengalahkan sekutu dalam Perang Pasifik. Indonesia yang saat itu masih jajahan Belanda otomatis berubah menjadi jajahan Jepang. Belanda menjajah Indonesia sekitar 350 tahun, sedangkan Jepang sekitar 3,5 tahun. Namun, baik penjajahan Belanda maupun Jepang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh monopoli perdagangan. Kebijakan pemerintah kolonial yang paling lama di Indonesia adalah monopoli perdagangan oleh VOC. 2 abad sejak berdiri perdagangan VOC baik di bidang ekonomi maupun politik sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. VOC telah mengambil banyak keuntungan dan pelaksanaan monopoli perdagangan, terutama rempah-rempah. Terbentuknya VOC. Pada tanggal 20 Maret 1602, pedagang Belanda mendirikan VOC atau disebut Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau Perkumpulan Dagang India Timur. Saat itu terjadi persaingan kuat antara negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda untuk memperebutkan kekuasaan perdagangan di Asia Timur. Mengenai masalah ini, VOC diberi kewenangan kepada Belanda dalam menghadapi masalah tersebut oleh Staten-Generaal atau disebut parlemen di Belanda, di mana wewenang atas biaya sendiri dan dapat dibuat perjanjian kenegaraan serta menyatakan perang kepada suatu negara. Wewenang tersebut membuat VOC dapat bertindak seperti suatu negara. VOC kemudian mendirikan markas di Batavia, Jakarta, di Pulau Jawa, dan pos kolonial di Maluku atau disebut Kepulauan Rempah-Rempah yang termasuk Kepulauan Banda, di mana VOC memonopoli pala dan fuli yang dipertahankan dengan metode kekerasan terhadap populasi lokal, pemerasan, dan pembunuhan massal. Pada tahun 1603, VOC mendapatkan izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan, dan di tahun 1610 Pieter Both diangkat sebagai gubernur jenderal VOC pertama di tahun 1610 sampai 1614, tetapi ia memilih Jakarta sebagai tempat administrasi VOC. Adapun Frederik de Houtman sebagai gubernur VOC di Ambon pada tahun 1605 dan 1611, dan setelah itu ia pun menjadi gubernur di Maluku di tahun 1621 sampai 1623. Perkembangan VOC. Guna memonopoli perdagangan rempah-rempah,
VOC melakukan pelayaran Hongi, yakni misi pelayaran Belanda yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggap melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Oleh karena itu, VOC juga mendapat hak ekstervasi, yakni hak untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap kelebihan jumlahnya dengan tujuan untuk menstabilkan harga. VOC juga mendapat hak memungut pajak. Usaha VOC makin berkembang pesat di tahun 1623 dan berhasil menguasai rempah-rempah di Ambon dalam peristiwa Ambon Massacre. Selanjutnya pada tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. VOC selalu menggunakan batik slot politik atau politik mencari untung selama memegang monopoli. Selain itu, VOC menjalankan politik divide et impera, yakni sistem pemecah belah di antara rakyat Indonesia. VOC mampu menguasai Indonesia sebagai berikut. 1. VOC adalah organisasi dagang yang tertib dan pengurusnya bekerja keras sehingga maju dengan pesat. 2. Banyak kerajaan di Indonesia yang mudah dikuasai VOC karena politik adu domba. 3. Para pedagang di Nusantara belum memiliki kesatuan dan persatuan yang kuat. Beberapa bukti politik adu domba VOC yang berhasil menguasai kerajaan Nusantara antara lain sebagai berikut. 1. VOC berhasil membantu Sultan Haji dalam merebut Banten dari tangan Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Permusuhan antara Aru Palaka, Raja Bone, dan Hasanuddin Sultan Makassar. VOC membantu Aru Palaka sehingga terjadilah perjanjian Bongaya yang menyebabkan Makassar jatuh ke tangan VOC. 3. VOC berhasil memecah belah Mataram menjadi 3 kerajaan. VOC menuju kebangkrutan. VOC runtuh pada tanggal 31 Desember 1799. Kemunduran VOC karena hal-hal sebagai berikut. 1. Perang-perang dengan penguasa membutuhkan biaya yang besar, padahal hasil dari bumi Indonesia telah terkuras habis dan kekayaan Indonesia sudah terlanjur terkirim ke negeri Belanda. Akibatnya, VOC tidak kuat lagi membiayai perang-perang tersebut. 2. Kekayaan menyebabkan para pegawai VOC melupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka terhadap pemerintah dan masyarakat. Guna lebih memperkaya diri, mereka melakukan tindak korupsi. Dengan demikian, korupsi merajalela di Indonesia maupun di negeri Belanda. 3. Terjadinya jual beli jabatan. Seorang VOC yang ingin pulang ke negerinya karena sudah terlampau kaya atau pensiun dapat menjual jabatannya kepada orang lain dengan harga tinggi. Hal ini akan menjadi sistem suap yang merajalela. 4. Tumbuhnya tuan-tuan tanah partikelir. Pemerintah yang kekurangan biaya untuk membiayai pemerintahnya dan perang terpaksa menjual tanah-tanah yang luas kepada orang-orang partikelir dengan hak pertuanan. 5. Kekurangan biaya tersebut tidak dapat ditutup dengan hasil penjualan tanah saja. VOC harus juga mencari pinjaman. Akibatnya, hutang VOC makin besar. Dan yang keenam,
Pada akhir abad ke-18, VOC tidak mampu lagi memerangi pedagang-pedagang Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Jerman yang dengan leluasa berdagang di Nusantara sehingga monopoli VOC hancur. Dampak positif dan negatif monopoli perdagangan VOC di Indonesia. Adanya monopoli perdagangan di wilayah Nusantara oleh VOC tentu memiliki dampak yang cukup besar. Adapun dampaknya adalah sebagai berikut. Dampak positif monopoli perdagangan oleh VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyak bangsa asing, Eropa, Asia, Timur Tengah yang melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara. Akibatnya, aktivitas dagang menjadi semakin ramai. 2. Pedagang pribumi memperoleh informasi hasil rempah-rempah yang laku di pasar internasional. 3. Lebih mengetahui tata cara perdagangan. Dan yang keempat, pedagang pribumi melakukan hubungan dengan bangsa lain. Adapun dampak negatif monopoli perdagangan oleh VOC adalah sebagai berikut. 1. Rakyat harus menjual hasil rempah-rempah kepada pihak VOC. 2. Pendapatan menurun karena harga ditentukan oleh VOC. 3. Menurunnya jumlah penduduk disebabkan karena pembantaian massal. 4. Penderitaan fisik atau kelelahan karena bekerja terlalu keras. 5. Produksi padi menurun karena tanaman ini tidak laku di pasaran internasional. Sebab lainnya karena gagal panen. Dan yang keenam, dampak lainnya menjadikan rakyat kelaparan dan kematian. Pada perkembangan selanjutnya, VOC mengalami kemunduran, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1800. Kongsi dagang Belanda ini secara resmi dibubarkan. Pembubaran VOC kemudian meninggalkan banyak hutang, jumlah sekitar 136,7 juta gulden. Tapi kongsi dagang ini meninggalkan kekayaan cukup banyak berupa bangunan seperti kantor dagang, kapal, dan benteng. Semua aset tersebut kemudian dialihkan kepada pemerintah Belanda. Pada tahun-tahun berikutnya, penjajahan di Nusantara dilanjutkan oleh pemerintahan Belanda. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak. Nah, pesan Ibu, jika pergi keluar dari rumah, kiranya selalu memakai masker, cuci tangan dengan air yang mengalir, dan jauhi jarak dari keramaian. Nah, saya ucapkan terima kasih. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, "Papi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu?" Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya,
dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu.